105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Rekan Raw masih bersama Ina di siang hari ini tentunya pastinya akan menemani rekan Raw sampai di formasi pukul 12 siang nanti. Oke, seperti yang sudah kita sampaikan ya, hari ini akan ada talk show bersama Polres Kota Padang Sidimpuan ataupun Posara Polisi Sambang Udara. Dan sudah hadir di studio kita ada dari Kasat Binmas Kota Padang Sidimpuan, ada Bapak Arifin Siregar dan Bapak Taufik Harahap. Kita sapa dulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Oke, di siang hari ini tema kita mengenai apa nih Pak? Baik, terima kasih. Sesuai dengan tema kita mengenai Operasi Bina Karuna. Baik, sesuai dengan jadwal yang kita sepakati, tema hari ini kami ambil sehubungan dengan saat sekarang ini, saat Binmas Polres Kota Padang Sidimpuan sedang melaksanakan Operasi Bina Karuna, Bu. Oke, Bina Karuna. Iya. Bina Karuna ini tentang apa nih Pak? Baik, di sini perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Padang Sidimpuan dimanapun Anda berada, sesuai dengan telegram yang kita terima dari Polda Sumatera Utara, di mana Satuan Bimbingan Masyarakat ataupun Binmas yang sekarang ini sejak tanggal 6 Desember sampai dengan tanggal 16 Desember nantinya kita akan melaksanakan Operasi Bina Karuna. Bina Karuna di sini itu masalah bencana alam, baik berupa kebakaran hutan, banjir, longsor, kemudian masalah pembakaran lahan. Jadi kita himbau, kita ajak kepada seluruh lapisan masyarakat dimanapun Anda berada, yang nantinya kalau mau buka lahan itu tidak boleh dilakukan pembakaran. Oke. Seperti itu, Bu. Oke, itu dia ya Pak. Untuk sejauh ini mungkin yang ditangani oleh Bapak, apakah sudah banyak yang melakukan pembakaran hutan selama di mungkin tahun 2021 ini Pak? Baik, jadi untuk di Kota Padang Sidimpuan, jadi kita sudah menggalakkan itu Babin Kamtibmas beserta Babinsa menghimbau kepada lapisan masyarakat dimanapun dia berada, baik itu di tingkat desa, kelurahan, itu selalu kita himbau kepada masyarakat apabila membuka lahan tidak boleh alang-alangnya itu dibakar, itu nggak boleh karena itu menimbulkan dampak asap seperti itu. Namun untuk tahun 2021 untuk di Kota Padang Sidimpuan hingga sampai saat sekarang ini masih nihil ya Pak Kanit ya, masih nihil. Masih nihil ya. Ya. Berarti warga Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya masih patuh dengan peraturan-peraturannya ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan apabila terjadi pembakaran hutan nih Pak, mungkin ada sanksi untuk yang melakukannya Pak? Baik, benar sekali sesuai dengan apa yang diapakan di dalam peraturan pemerintah. Apabila ada pembakaran lahan itu akan ada sanksinya, Bu. Iya. Akan ada sanksinya, baik terhadap pelaku sendiri ataupun ada oknum atau korporatif yang menyuruh untuk melakukan pembakaran lahan ataupun hutan seperti itu. Oke. Mungkin untuk mungkin sanksi yang paling berat nih yang pernah terjadi di Kota Padang Sidimpuan dengan kasus pembakaran hutan yang pernah ditangani oleh Bapak bagaimana? Baik, untuk Sidimpuan kalau kita kan lahannya kalau berupa hutan hampir katakan tidak ada ya Bu ya. Adapun hanya namun itu kan yang sering terjadi itu daerah-daerah perkebunan, kalaupun itu di Tabaksel ini mungkin di Kabupaten Tapsel atau Madinah. Kalau di Kota Padang Sidimpuan masalah pembakaran itu boleh kita katakan hanya nol atau nihil. Namun yang kita antisipasi di sini masalah longsor Bu, longsor. Boleh dikatakan itu di daerah Sitamiang karena kan perumahan ada di daerah perbukitan ya Bu ya, betul. daerah perbukitan tidak menutup kemungkinan curah hujan
di awal Desember ataupun di Desember ini meningkat curah hujan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi longsor ataupun banjir. Jadi oleh sebab itu kami himbau kepada warga masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah perbukitan ataupun dekat-dekat sungai Ya. agar antisipasi kalau memang ada tanda-tanda curah hujan cukup meningkat, tolonglah kepada kita semua agar berperan aktif, baik itu cablingnya, lurahnya, ataupun dari pemerintah berupa BPBD agar standby seperti itu, Bu. Oke, mungkin dari Bapak Taufik Rahab ada yang mau ditambahkan nih Pak? Iya, harapan kami ya sama dengan Pak Kasat Bimas tadi, Bu. Mungkin ada gorong-gorong yang tersumbat akibat sampah, maka diharapkan kepada warga akan membersihkan gorong-gorong ataupun parit-paritnya supaya tidak mengakibatkan air meluap nanti sehingga mengakibatkan banjir atau longsor, Bu. Oke, mungkin untuk sejauh ini belakangan ini jarang ya terjadi longsor ataupun banjir di daerah Kota Parang Sidimpuan. Seumpama terjadi nih banjir, biasanya di daerah mana sih titik rawan yang sering terjadi banjir nih Pak? Oh, baik. Jadi yang terakhir kali itu terjadi longsor di Stamiang Baru, Bu. Stamiang Baru itu daerah perbukitan yang kita kalau mengarah dari depan Gang air bersih. SPBU, gang air bersih, ya. bersih. Itu terjadi hari itu kerusakan rumah, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya. Yang karena ini kan bencana alam, kita tidak tahu kapan terjadinya. Namun kalaupun itu kehendak Tuhan harus terjadi, semoga tidak menelan korban. Itulah upaya-upaya kita. Dan hari itu kita sudah turun ke lapangan, kita melibatkan instansi terkait, melakukan perbaikan ataupun membuat bronjong ya, Pak Kanitnya bronjong agar nanti kalaupun terjadi hujan tidak langsung tanahnya itu merembes. Jadi ada penahannya seperti itu, Bu. Oke, selain dari Kasat Binmas nih, ada nggak kerjasama dengan anggota-anggota lain nih Pak untuk mengantisipasi terjadinya banjir ataupun sudah terjadi banjir? Oh, baik, itu tetap kita rangkul, Bu. Dari TNI Polri tetap kita rangkul, dan juga pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Kita turun bersama-sama. Biasanya seperti itu, kita lakukan pembersihan ataupun pembenahan. Kalau ada yang kerusakan itu akan dicarilah solusi bagaimana untuk kalau terjadi mau pemindahan tempat, kita akan rapatkan di tingkat desa maupun kelurahan, kira-kira kemana kalau kita alihkan perumahannya seperti itu. Kalau memang bisa di situ ya kita tetap apakan di situ. Namun seperti tadi, kalau memang dibutuhkan untuk pembuatan sebagai penahan dia berupa bronjong, itu akan kita bangun bersama seperti itu. Oke, terima kasih untuk sesi pertama ini Pak ya, sudah jelas sekali. Mungkin nanti di sesi kedua bisa kita lanjutkan lagi mengenai pembahasan kita di siang hari ini. Jadi rekan Rau selalu pantengin kita ya, kita membahas mengenai kasus bencana alam nih Pak. Apakah kasus yang sedang terjadi baru-baru ini mengenai Gunung Semeru itu ikut ditangani oleh Kasat Binmas mungkin yang ada di luar Kota Parang Sidimpuan? Baik, benar sekali, Bu. Karena ini kan kita melaksanakan operasi Bina Karuna yang sehubungan beberapa hari yang lalu itu terjadi di Jawa Timur ya, Bu ya. Iya. Di Jawa Timur yang namanya Gunung Semeru mengeluarkan lahar ataupun gunung meletus. Ini dengan sendirinya, inilah upaya-upaya operasi Bina Karuna itu. Bagaimana dengan korban bencananya? Ini akan kita rehabilitasi. Kan tidak mungkin lagi dia untuk sementara waktu berdiam diri di lokasi terdampak gunung meletus. Ini akan dialihkan oleh pemerintah maupun
Polri bersama dengan TNI mencari tempat untuk bagaimana tempat penampungannya, terus dilakukan pembinaan, pengarahan ataupun himbauan agar selalu menghindar dari lokasi-lokasi yang di radius berapa sesuai dengan dari Pak Kanit BNKG ya, Iya. BNKG seperti itu, Bu. Oke. Dan untuk korban bencana alam ya Pak, apakah ada penanganan dari Kasat Binmas nih Pak? Benar, kalaupun ada terjadi misalkan di Kota Padang Sidimpuan, kalau ada terjadi misalkan banjir, Iya. kami himbau kepada masyarakat yang berdomisili di aliran-aliran sungai, karena Kota Sidimpuan ini kan boleh dikatakan dikelilingi dengan sungai. Ya, Bu ya. Betul. Kalau terjadi pun kita tidak menginginkan ini terjadi, tapi kalaupun itu terjadi, kita akan berupaya untuk memberikan berupa bantuan ataupun sembako kepada orang yang terdampak daripada bencana alam tersebut. Oke. Dan untuk mungkin bagian dari korban banjir lah ibaratnya ya, mungkin rumahnya hancur atau terbawa arus sungai, itu bagaimana tuh Pak penanganannya? Apakah diberi atau dibawa ke posko-posko penampungan untuk korban banjir, Pak? Baik, jadi untuk sementara kalaupun terjadi seperti itu, yang pertama kita lakukan itu adalah membangun tenda. Ya. Karena itulah upaya yang pertama yang bisa kita lakukan, membangun tenda untuk pengungsi korban ataupun yang terdampak daripada banjir atau bencana alam. Oke. Kemudian berjalan waktu akan dicari solusi untuk menyiapkan sembako, karena yang paling dibutuhkan kalau terjadi bencana alam itu sembako, kemudian pakaian, selimut, seperti itu, Bu ya. Apabila udah berjalannya waktu sekian hari, itu akan ada rapat di antara pimpinan daerah ataupun kabupaten untuk mencari solusi. Kalaupun dibangun, apa kira-kira di situ sudah aman atau memadai sesuai dengan pembangunan perkotaan, tidak melanggar peraturan. Karena kan kalau di Bu, di aliran sungai ini kita kan harus ada radius sekian baru bisa bangun rumah, tidak bisa kucuk-kucuk langsung di pinggir sungai. Iya, betul. Namun kan itu kan kalau kita lihat di lapangan kan sangat-sangat banyak ya, Bu ya. Iya, banyak sekali. Banyak sekali yang dibangun di pinggiran sungai, lagi pula bangunannya tidak sesuai dengan Pak Kanit, tidak sesuai dengan konstruksi ya. Terkadang kita lihat kayunya pun sebagai penyangganya tidak sesuai. Jadi inilah harapan kita semua. Namun itu nantinya berjalan dengan seiring waktu akan dibahas di tingkat pemerintah kota seperti itu, Bu. Iya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Bapak Taufik Arab? Ya, harapan kami kepada warga Padang Sidimpuan agar tidak membangun perumahan atau tinggal di das ataupun daerah aliran sungai. Itu harapan kami, Bu. Oke.
Terima kasih untuk Bapak Taufik Harahap dan Bapak Arifin Siregar ya, sudah berkenan hadir di siang hari ini di studio kita mengenai penanganan bencana alam ya. Apalagi di Kota Padang Sidimpuan sering terjadi banjir ya. Memang untuk gunung meletus itu belum pernah, mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya rekan Rau. Tapi terima kasih untuk himbauannya dari Bapak Arifin dan Pak Taufik Harahap. Semoga rekan Rau kita yang mendengarkan kita di siang hari ini bisa memahami dan bisa lebih berhati-hati ya, dan lebih siaga lagi dengan kejadian bencana alam yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Baiklah, Rau FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Rau kembali lagi bersama Ina di siang hari ini di Posara Polisi Sambang Udara. Tadi sudah hadir ya, ada Bapak Arifin dan Bapak Taufik Harahap, dan sekarang sudah hadir lagi nih di studio kita. Ada Kapolres Kota Padang Sidimpuan, ada Ibu Juliana Prihartini. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih ya di siang hari ini. Selamat siang untuk Ibu Juliana. Selamat siang, mungkin agak sedikit diralat Iya. Ibu Juliani. Juliani ya? Oke, Iya. Juliani Prihartini. Selamat siang Oke. untuk seluruh pendengar Raw FM 1,5 FM seperti itu. Oke. Selamat siang kembali nih untuk Bapak Arifin. Siang Ibu. Oke. Dan tema kita di siang hari ini mengenai operasi lilin Natal dan Tahun Baru nih Bu ya. Bagaimana sih Bu kesiapan Polres Padang Sidimpuan terhadap Natal dan Tahun Baru? Terima kasih Mbak. Jadi memang sesuai dengan topik kita ya, kegiatan Posara hari ini adalah himbauan menjelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Jadi menjelang Natal dan Tahun Baru, tentunya sebenarnya ini merupakan agenda Kamtibmas yang setiap tahunnya tentunya dilaksanakan, dan yang agak sedikit berbeda tentunya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya situasi saat ini kita masih pada situasi pandemi COVID-19 kan, seperti itu. Jadi pada kesempatan ini lebih mengarah kepada selain kita menjelang Natal tahun baru ini melaksanakan operasi lilin. Jadi dengan sandi itu sebenarnya operasi kemanusiaan. Oke. Operasi yang dilakukan Polri nanti bermitra dengan TNI dan juga para stakeholder yang ada, di mana betul-betul memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah pada saat Natal dan Tahun Baru seperti itu. Dan tentunya dalam kegiatan tersebut ya, nanti itu akan dilaksanakan operasi ini selama 10 hari. Oke. Yaitu dimulai pada tanggal 24 Desember yang nanti akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2022. Perlu kita lakukan himbauan karena apa? Kita mengantisipasi ya. Kalau kita lihat pandemi COVID saat ini sudah hampir 2 tahun ya kurang lebih. Ya begitu Pak Kasat Bimas ya. Nah, kita juga mengalami fase yang namanya setiap selesai liburan panjang, terus adanya giat-giat yang cukup besar, sehingga berimbas kepada meningkatnya yang terkonfirmasi. Harapannya pelaksanaan kegiatan Nataru ini, Natal dan Tahun Baru ini nanti jangan sampai berimbas seperti itu. Iya betul. Karena apa itu sampai berimbas? Ya karena tadi karena secara kesadaran untuk mematuhi prokes sudah berkurang,
yang kedua juga mungkin alasannya sudah lelah, yang ketiga juga ternyata juga yang untuk membuat dirinya ada kekebalan tubuh, herd imun itu belum dilakukan. Oke. Makanya inilah perlu kita antisipasi. Oke. Seperti itu sih Mbak, harus kita antisipasi, dan pada kesempatan ini kita ingin menjelaskan sih kepada masyarakat. Ya, boleh. Apa sih persiapan polisi? Yaitu tadi ada pelaksanaan operasi kepolisian namanya Operasi Lintoba 2021. Pelaksanaan selama 10 hari, dan tentunya targetnya dalam pelaksanaan operasi ini adalah Kamsel Tipcar lalu lintas ya, terutama di Kota Padang Sidempuan, bagi nanti masyarakat beraktivitas tentunya ini bisa kondusif, bisa lancar, bisa aman, termasuk nanti juga pada perayaan Tahun Baru. Ya, selanjutnya juga tentunya distribusi logistik ini juga, dan BBM untuk wilayah Kota Padang Sidempuan juga semuanya aman ya, tidak terkendala, dan yang pastinya adalah tetap mengarah kepada memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yaitu di Kota Padang Sidempuan. Kegiatan operasi ini kemarin sudah kita mulai pentahapannya dengan rapat lintas sektoral, yaitu kemarin kita sudah lakukan. Jadi supaya ada suatu pemahaman satu persepsi dan juga kesiapan. Alhamdulillah kemarin kita pada saat simpulan di dalam rapat operasi lintas sektoral tersebut, bahwasanya yang pastinya kita tetap mengajak ke masyarakat ya untuk tidak mudik. Oke. Untuk saat ini jangan mudik. Ya, stay at home lah untuk sementara seperti itu. Ya, silakan ibadah. Setelah ibadah mungkin tidak perlu harus kemana-mana. Yang kedua, membuat ya langkah strategis sebagaimana harapan daripada pemerintah, ya kabupaten kota untuk menguatkan herd imun di masyarakatnya. Capaian vaksin harus 70%. Nah, seperti itu. Dan kita sepakat itu. Makanya para stakeholder saat ini sedang berupaya menghimbau kepada masyarakat, ayo vaksinasi seperti itu. Dan kita maunya juga kepada masyarakat harus ada ya balance ya. Artinya stakeholder melaksanakan, masyarakat juga Harus seimbang ya. harus seimbang. Iya. Jadi ada sih beberapa hal. Kalau kita lihat kenapa capaian vaksin kita sekarang, kan capaian vaksin kita ini baru sekitar kurang lebih 50,11%. Iya, betul. Jadi masih ada capaian yang harus kita laksanakan di menjelang akhir tahun ini. Ya, kita berharap masyarakat ya nggak usah takut, nggak usah ragu untuk vaksin. Karena dalam hal melaksanakan vaksinasi itu ada beberapa tahapan. Mungkin pemikiran orang sebagian kecil divaksin itu begitu datang langsung disuntik, padahal tidak seperti itu. Dia pentahapan pertama adalah kita cek dulu dalam hal registrasi, ya terkait dengan apakah yang bersangkutan identitas penduduknya sudah terkoneksi dengan Dukcapil. Yang kedua tentunya kita akan melaksanakan tensi terhadap kondisi tubuh daripada yang akan divaksin. Yang ketiga juga tentang yang bersangkutan akan di screening oleh dokter. Apakah yang bersangkutan akan dipertanyakan kondisinya. Kalau memang kondisinya sehat, tidak punya penyakit bawaan, dan tensinya baik, maka berarti artinya siap untuk divaksin. Nah, setelah itu baru dilakukan untuk vaksinasi. Sebenarnya itu tahapannya. Oke. Jadi kalau misalnya memang pun secara screening ternyata calonnya mau divaksin ini tidak bisa divaksin, itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Karena kembali kepada tujuan vaksinasi ini apa? Kan seperti itu. Iya. Tapi artinya supaya masyarakat tidak ragu, mekanisme vaksin seperti itu. Itu penting. Ya, harapannya kalau 70% bisa kita capai, mudah-mudahan nanti akan semakin baik ya situasi Kota Padang Sidempuan dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 seperti itu. Oke. Itu sih Mbak terkait dengan masalah vaksin. Kalau terkait dengan masalah pengamanan pelaksanaan ibadah Natal, tentunya kita kemarin juga sudah sepakat siap untuk melaksanakan pengamanan Natal. Tentunya bersama Polri, bersama TNI, termasuk juga bersama pemerintah kota, termasuk kemarin juga kepada para lintas agama
termasuk juga para organisasi kepemudaan. Artinya mari kan seperti itu. Iya. Kita harus meningkatkan toleransi umat beragama, dan kita juga harus bersama-sama bisa menciptakan situasi aman dan kondusif. Seperti itu Pak yang saya Oke. sampaikan. Oke. Dan mengenai Natal dan Tahun Baru nih Bu ya. Iya. Seperti tahun-tahun yang lalu ya Bu, setiap tahun baru itu selalu seperti perayaan berkumpulnya banyak warga Kota Padang Sidimpuan di alun-alun Di Kota Padang alun-alun Sidimpuan. ya. Ha-ha. Itu bagaimana tanggapan oleh Ibu? Iya. Jadi kalau setiap malam pergantian tahun selalu ya, bukan hanya warga Padang Iya, Sidimpuan ya, mungkin kalau kita seluruh. perhatikan mungkin ada juga bagian Setabaksel ini yang datang gitu ya Pak Kasat Bimas ya, Siap, yang siap. datang bahkan mungkin hanya sekedar dia melihat Iya. halaman bola, atau dia hanya sekedar mutar-mutar. Ya, kemarin kita juga sudah sepakat ya, kita sudah komunikasi dalam rapat tersebut bahwasanya di malam nanti pergantian tahun tidak ada yang namanya membuat kegiatan-kegiatan, Oke. baik itu kegiatan hiburan maupun kegiatan yang namanya kembang api ataupun kegiatan yang sifatnya adalah mengumpulkan masyarakat seperti itu. Makanya kita juga nanti akan melakukan suatu mekanisme yaitu penjagaan. Yang kedua, di dalam operasi lidi ini kita akan membuat 4 pos checkpoint. Pos checkpoint ini yang pertama di pos checkpoint Batuna 2, yang kedua pos checkpoint ini di Betul. Pijor Koling ya, dan yang ketiga itu adalah pos checkpoint yang ada di Hutem Baru, termasuk juga 1 pos pengamanan dan pos pelayanan di pos kota seperti itu. Nanti di sana yang bertugas yaitu tadi Polri, TNI, termasuk juga pemerintah kota dan juga organisasi-organisasi lainnya. Kita dirikan pos ini yang pertama tentunya adalah untuk memberikan pelayanan, memudahkan masyarakat apabila mungkin ingin menyampaikan sesuatu hal. Yang ketiga tentunya kita juga nantinya akan melihat ya kan, dan akan kita menanyakan kepada mereka yang bepergian. Kita mengharapkan orang yang bepergian dalam satu wilayah, satu daerah itu memang betul-betul mereka itu orang yang sehat. Iya. Yang sehat itu tentu harus dibuktikan dengan adanya sertifikasi vaksin. Seperti itu. Makanya di pos-pos nanti kita akan siapkan juga barcode. Iya. Barcode peduli lindungi. Kalau memang mereka yang bepergian, contoh memang mereka sudah vaksin dosis 1, dosis 2, ya silakan saja. Tentunya harus tetap mematuhi prokes, kan seperti itu. Kalau misalnya tidak mempunyai barcode, tidak mempunyai aplikasi, paling tidak dia harus membawa sertifikat vaksin, sehingga dia bisa menunjukkan bahwasanya pada saat bepergian memang dalam kondisi sudah sehat, ya. Sudah vaksin. Itu penting, seperti itu. Karena kita untuk mengantisipasi, Ya. kembali kepada bukan kita bermaksud untuk ya merepotkan masyarakat, tidak. Kita menginginkan semua kita ini dalam kondisi sehat. Apa yang sudah kita capai saat ini, orang yang terkonfirmasi saat ini sudah 0,
Iya. Sehingga jangan sampai nanti setelah, ya kan, yang tadi saya sampaikan, Iya, setelah pelaksanaan Natal mau tahun baru, ternyata malah Membludak lagi. membludak lagi seperti itu. Kita nggak mau seperti itu. Jadi ini sih arahnya, dan mudah-mudahan masyarakat, ya, masyarakat bisa memahami ini, dan ini untuk kesehatan kita semua, seperti itu. Gitu sih Mbak. Oke. Mengenai sasaran nih Bu ya. Betul. Mengenai sasaran Polres Padang Sidimpuan dalam operasi Lilin Toba ini, siapa saja nih Bu? Kalau untuk sasaran, ya, sasaran dalam hal arti sasaran pengamanan, ya. Iya. Kalau sasaran pengamanan tentunya kita kembali kepada yaitu tadi, kita akan menghadapi agenda pelaksanaan Natal, ya kan, dan juga pergantian tahun baru. Sasarannya yang pertama itu adalah tempat. Tempat itu berarti adalah tempat-tempat ibadah yang harus kita amankan, gitu ya Pak Kasat ya, harus kita amankan tempat-tempat ibadah, dan tentunya pada saat kapan, ya sesuai pada pelaksanaan mereka melaksanakan kegiatan ibadah. Jadi itu tempat. Yang kedua juga orang. Iya. Orang di sini orang yang melaksanakan aktivitas, baik dia dalam persiapan, ya kan, untuk menghadapi Natal. Kadang-kadang kan biasanya agak sedikit meningkat volume orang pergi ke pasar, berbelanja. Ya, artinya untuk membutuhi persiapan daripada Natal. Tentu ini juga menjadi sasaran kami. Orang apalagi orang yang melaksanakan ibadah. Ya, artinya pada saat melaksanakan ibadah jangan sampai yang bersangkutan terjadi contoh kemacetan ataupun kecelakaan, ya kan, seperti itu. Meskipun hal itu juga harus ada kesadaran daripada masyarakat itu sendiri. Serta itu juga yang menjadi sasaran juga ya antisipasi. Ya, kita mengharapkan tidak ada namanya yang gangguan kamtipmas yang tidak kita inginkan. Seperti aksi teror, kan begitu. Ya, termasuk juga kriminalitas, kan seperti itu. Makanya kriminalitas dalam arti pencurian, ya kan, perampokan, termasuk juga kebakaran. Jadi kita juga menghimbau kepada masyarakat, apabila mungkin ada yang bepergian, tidak salahnya menyampaikan kepada tetangga, supaya tetangga juga tahu bahwasanya rumah tersebut kosong, ya kan gitu ya, atau diberitahukan kepada kepala lingkungan atau kepala dusun, sehingga ini juga menjadi pantauan daripada Kepling dan kepala dusun, seperti itu. Gitu loh Mbak, itu yang terkait dengan sasaran dalam pelaksanaan operasi Lilin Toba. Lilin Toba seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Julia. Rekan Raw masih bersama Ina di siang hari ini, dan masih terkait mengenai operasi Lilin Toba Natal dan Tahun Baru 2022. Dan tadi sudah membahas mengenai untuk memutus mata rantai ya virus corona untuk kali ini. Pastinya rekan Raw kita berpikir ya, cara mendapatkan vaksin ini bagaimana? Apakah susah atau bisa kita jangkau atau bisa kita temukan di mana saja nih Pak? Mungkin dari Bapak Arifin Siregar boleh dijelaskan nih Pak. Baik, terima kasih kepada warga masyarakat dimanapun Anda berada.
kami dari Polres Kota Padang Sidimpuan bersama-sama dengan TNI maupun pemerintah Kota Padang Sidimpuan, saat sekarang ini vaksin di Kota Padang Sidimpuan sangat-sangat cukup aman, Bu. Oke. Barangnya ada, vaksinnya ada, dan kita melakukan pemaksinan itu ada yang tetap, ada yang berpindah-pindah. Saat sekarang ini yang tetap kita buat itu ada lokasinya di halaman bola, Bu, yang di pusat pasar. Iya. Kemudian untuk berpindah-pindah itu ada di kecamatan-kecamatan kita laksanakan, baik itu secara door to door langsung ke rumah daripada warga. Itu kan pertama kita libatkan itu Babin Kamtibmas maupun Babinsa beserta Kepling maupun Kadus untuk mendata daerah ataupun wilayahnya yang masih signifikan untuk vaksin ini, Bu. Jadi kita langsung ke rumah daripada warga masyarakat untuk melakukan pemaksinan. Namun seperti itu yang tadi sampaikan Kapolres, itu tidak kucuk langsung disuntikan, Bu. Tidak, kita kan harus ada prosesnya seperti itu. Oke, mengenai vaksin nih Pak ya, pencapaian sejauh ini mengenai vaksin di Kota Padang Sidimpuan udah sejauh mana, Pak? Baik, kita masih berjalan seiring dengan waktu, namun sesuai dengan arahan daripada pimpinan kita, untuk Kota Padang Sidimpuan itu harus mencapai 70% dari warga kota yang sudah terdata di Dinas Capil ya, Bu ya. Iya. Jadi kita masih berupaya sampai akhir tahun ini atau tanggal 22 kita harus sudah mencapai 70. Inilah harapan kita. Kami sangat menghimbau kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kiranya ini bisa sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan kepada masyarakat, jangan takut, tidak akan dikutip bayaran, Bu. Cukup bawa KTP ataupun kartu KK. Syaratnya itu aja, nanti akan dilakukan oleh screening oleh dokter. Kalau memang dia tidak ada komorbid ataupun penyakit bawaan, akan dilakukan vaksinasi. Jangan termakan hoax. Di Kota Padang Sidimpuan ini saya lihat, karena saya putra daerah Kota Padang Sidimpuan juga, Bu, sering mendengar atau percakapan di warung-warung, kebanyakan orang melihat dari YouTube, Facebook, sehingga ini menjadi pola di pikiran dia. Sebenarnya kan kita nggak tahu orang yang buat di Facebook itu siapa, kita nggak kenal, langsung kita percaya. Seharusnya jangan seperti itu, karena tidak menutup kemungkinan ada orang-orang segelintir yang tidak menginginkan negara kita ini kan begini, sehat ya, Pak? Sehat kan, aman, damai seperti itu. Jadi tolong kepada para ulama agar nantinya ini bisa menjadi penyambung tangan. Kami sudah melakukan pemaksinan juga, Bu, di pondok pesantren. Di Kota Padang Sidimpuan ini kan ada 7 pondok pesantren. Semuanya sudah kami datangi dan dilakukan pemaksinan di pondok pesantren tersebut, baik itu Al-Ansor, Al-Ikhlas, Darul Ikhlas, seperti itu. Jadi harapan-harapan kepada
warga Kota Padang Sidimpuan dimanapun Anda berada, marilah tumpukan kesadaran, kecintaan, karena ini bukan untuk kita pribadi tapi untuk kita bersama. Iya. Sehat itu kan sebenarnya sangat-sangat mahal seperti itu. Tolonglah, perlu saya ini kan ilustrasi sedikit Bu ya. Iya. Dulu seperti pertama kali dibuat ini oleh pemerintah, beralihnya minyak tanah ke gas. Orang dikasih apa namanya itu, kompor gas ataupun tabung gas. Banyak masyarakat kita mengelak, saya nggak mau karena terjadi meledak kebakaran. Ternyata sekarang bagaimana? Minyak tanah hilang. Jadi tolonglah, sehubungan vaksin di Kota Padang Sidimpuan stoknya masih cukup untuk warga Kota Padang Sidimpuan. Marilah kita secara beramai-ramai tumpukan kesadaran untuk divaksin. Saya rasa itu Bu. Oke, terima kasih untuk Bapak Arifin Siregar ya. Dan mungkin kita sudah masuk di ujung acara nih Bu ya. Untuk Ibu Juli, apakah ada yang mau ingin disampaikan nih untuk warga Kota Padang Sidimpuan sebelum kita tutup program di siang hari ini? Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini tentunya saya selaku Kapolres Kota Padang Sidimpuan menghimbau kepada masyarakat Padang Sidimpuan ya, menjelang pelaksanaan perayaan Natal dan juga tahun baru, untuk saat ini menunda dulu mudik ya. Tetap berada di rumah untuk mencegah ya penyebaran COVID-19. Yang kedua tentunya kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan yang belum vaksin, hal ini adalah penting untuk menumbuhkan kekuatan dalam tubuh ataupun herd imun. Silakan untuk segera vaksin ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Vaksin aman, vaksin halal, dan vaksin juga dilakukan dengan suatu mekanisme seperti itu. Yang ketiga tentunya saat ini kita melihat situasi cuaca ya, terkadang hujan, panas, dan hampir bisa dikatakan cuaca agak sedikit ekstrim. Menghimbau kepada masyarakat ya, tetap untuk mari kita tetap berjaga-jaga dan berwaspada seperti itu. Ya. Dan pada kesempatan ini juga menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif di Kota Padang Sidimpuan, sehingga ke depan Padang Sidimpuan menjadi maju secara ekonomi dan juga makmur secara masyarakatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Kapolres dan Bapak Arifin Siregar yang sudah berkenan hadir di studio kita ini mengenai himbauan Polres Padang Sidimpuan jelang Natal dan Tahun Baru 2022, Operasi Lilin Toba 2021. Oke, rekan Rau, itu dia talkshow kita di siang hari ini ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Juliani Prihartini mengenai pentingnya menjaga ya, ataupun memutus mata rantai, tentunya pasti dan paling sangat penting sekali. Jadi tetap selalu menjaga kesehatan dan selalu melaksanakan atau mematuhi protokol kesehatan